ini kami akan menyampaikan materi tentang pengembangan strategi pembelajaran sebagai rencana tindak lanjut pengimbasan TOT Dikjud Gugus 8 PGG PAUD Gemilang Kecamatan Kepanjen. Seperti itu. Insya Allah nanti materi ini nyambung dengan materi yang Budi. Ya Budi ya. Beliau ini orang hebat Bun, asesor barangkali bisa Bun. Saya masih berburu pada beliau. Oke. Sudah kenal ya, insya Allah ini kurikulum kita saya seorang kepala sekolah di Taman Kanak-Kanak Musinan Gendong 14 Basi Datu Saada. Rumah saya di Mangir, Mangunrejo. Insya Allah yang tahu Mangir adalah Sanggerahan belok ke kiri. Seperti itu, insya Allah sudah sebagian sudah kenal. Oke. Nah, siapa yang mau diajak untuk bergoyang-goyang? Oke, yuk berdiri Bunda. Berdiri. Sudah siap? Siap. Ya, nanti ada yang mau fotokan ya. Putar-putar bertepuk tangan. Oke, tangan diputar-putar, tegaklah bahu, tangan diputar-putar, lutut digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Oke, putar-putar. Oke, tangan diputar-putar. Suaranya mana? Tangan diputar. Oke. Lutut digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Oke, suaranya mana? Oke. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Oke. Suara mana? Putar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Oke. Diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah. Oke. Sudah berkeringat? Silakan sambil minum, sambil makan tidak masalah, tapi tetap kita jaga keharmonisan ya.
Oke. Kali ini kita tadi belajar tentang apa, Bunda? Strategi pembelajaran. Strategi itu apa? Cara. Tuh, cara strategi itu cara kok strategi mendekati calon mantu atau calon pacar itu bagaimana? Nah, berarti caranya ya opo kan seperti itu. Kalau kita punya strategi apapun, strategi saya kepingin beli ini bagaimana ya? Caranya saya harus menabung dulu, harus begini biar enak bagaimana dan lain sebagainya. Itu yang harus kita pikirkan kalau kita berpikir tentang strategi. Tapi kita kali ini hubungannya adalah strategi pembelajaran. Oke, apa sih gunanya? Apa kita perlu belajar seperti ini? Tujuannya menerapkan pengetahuan tentang strategi yang efektif, menyiapkan lingkungan fisik kelas, menerapkan pengetahuan tentang strategi berinteraksi dan lain sebagainya. Nah, Bunda bawa kertas? Bawa kertas? Yuk, dikeluarkan kertasnya sedikit, gak masalah, kecil tidak masalah. Silahkan digambar kelas panjenengan semuanya sesuai dengan kenyataan. Waktunya 2 menit dari sekarang. Dikasih nama, silahkan digambar kelasnya panjenengan semuanya. Oh, kelas saya bagus Bu, ada kolam renangnya. Luar biasa. Kelas saya mejanya bagus sekali dari marmer. Boleh digambar yang panjenengan bisa, nggak bisa gambar sebisanya. Jangan hanya titik saja. Nanti saya menerjemahkan titik ini apa maksudnya. Titik ini bisa jadi lingkaran, bisa jadi segitiga, bisa jadi mobil, bisa jadi sepeda. Silakan. Satu kelas panjenengan aja, kelasnya kotak, pintunya di mana, atau di situ ada kolam renangnya ditaruh di mana, atau barangkali di situ ada bonekanya taruh di mana, seperti itu. Beri tulisan boleh, kelas berapa, punyanya Bu siapa. Kalau contohan yo, saya kasih beto. Tepuk tangan. Oh belum. Ada yang sudah? Gak usah mikir Bu, gak usah dalam Google. Di Google gak ada. Oke, boleh. Kalau yang sudah silakan, ada yang satu diangkat dulu dari sebelah sini. Monggo Bun, yang sudah. Gambarnya apik tak Bun? Apik paling gambarnya. Dihias-hias. Nggih. Sebelah sini ada yang sudah? Ada yang sudah, ya Bu Rahma. Oke. Coba diperlihatkan ke temannya, pinjam Bu Rahma. Kelasnya Bu Rahma, kelihatan ya Bun? Silakan dijelaskan Bu Rahma. Ini contoh denah kelas saya yang depan. Di sebelah sini ada pintu, ada papan tulis. Di sini ada meja. Terus sebelahnya kursi-kursi seperti itu kurang lebih. Terima kasih Bu Rahma. Kelasnya Bu Rahma ada meja, ada kursi, pintu. Oke, saya ikut toh. Wadah ya? Kok di kamar? Oh di pojok. Tersembunyi Bu. Oke, yang lainnya sebelah sini. Silakan Bu Ari. Oh Bu Ari dulu. Untuk kelas saya yang di sebelah sini masuk, situ masuk. Terus sebelahnya jendela. Terus yang sebelah sananya papan tulis. Terus ini meja guru. Terus yang depan sini anak-anak anak-anak. Terus yang sebelah sana jendela. Sana ya? Sana Bu ya? Sana ya? Oke. Siapa yang mau? Sebelah sana jendela.
Sudut pengaman. Oh, karepe ngono tempat pengaman iki satpam apa? Butuh kunci pengaman nggih? Bukan. Oh, sudut pengaman. Oke. Makasih Bu Ari. Jadi kepelos untuk teman-teman yang sudah. Silakan Bu Umi. Oh, menurun. Ayo menurun silakan. Ini kelas kelompok A di sebelah utara, pintunya di sebelah utara. Lalu ada kotak bermain, ada loker di sebelah barat, ada karpet, ada meja buku, papan tulis dan tiang bendera. Oke, ada gambar yang berbeda dari itu semua? Silakan Bu Rita. Di sini kelas kami, di dalam kelas kami ada papan tulis, ada TV-nya loh guys. Wah, tepuk tangan untuk Bu Rita punya TV. Aku kepingin dengan TV. Ada TV-nya, ada klipnya. Di sini juga ada meja buku. Di sini ada meja-meja buat anak-anak dan tempat duduknya. Oke. Di sini tempat mainan anak-anak. Tempat mainan anak-anak. Oke, terima kasih Bu Rita. Sudah? Kalau yang sama nggak usah menjelaskan. Adakah yang berbeda lagi? Hampir sama semua? Apa contohan mau tadi Bu? Boten nggih? Oke. Sudah ya, tadi sketnya. Sekarang saya bertanya, kira-kira bagaimana kelas yang menyenangkan untuk anak? Siapa yang bisa menjawab? Silakan Bu Rita. Bagaimanakah kelas yang menyenangkan untuk anak? Kelas yang menyenangkan untuk anak itu adalah yang pertama, kalau menurut saya, kelas itu harus bersih. Oke, bersih. Satu. Kelas itu harus bersih, kelas itu harus nyaman. Di dalam kelas itu harus ada ruang pengamannya. Maksudnya ruang pengaman itu saat kondisi anak yang ingin dia mulai belajar, setelah dia sudah selesai belajar, kita punya ruangan sendiri untuk anak-anak itu. Karena anak-anak itu mungkin punya spesial dan dia selalu bisa menyelesaikan dengan cepat. Oke, nyaman ya Bu ya? Nyaman. Harus nyaman. Nyaman, rapi, Nyaman, rapi, bersih. bersih. Oke, tepuk tangan untuk Bu Rita. Bu Rita, nyaman itu yang bagaimana sih Bu Rita? Nyaman itu menyenangkan. Terus nyaman itu bagi saya itu anak itu bisa merasa kerasan ada di dalam. Oke, nah kalau Iman nyaman itu menyenangkan itu masih butuh jawaban ya, karena ya apa abstrak menyenangkan itu. Berarti menyenangkan indikatornya adalah anak itu kerasan ada di kelas. Kerasan indikatornya apa? Nggak mau pulang. Hah? Gue gak mau pulang. Kenapa gak mau pulang? Soalnya udah dijemput. Apa karena apa Bun? Oh dia nyaman. Oke, luar biasa. Ada lagi yang mau menjawab? Bagaimana kelas yang menyenangkan itu? Aman. Oke, aman. Aman itu dari segi apa Bu Wila? Mungkin tidak ada tumbuhan yang berdiri di dalam kelas. Biasanya kan di atas loker ada bunga-bunga, dapat bunga-bunga biar segar. Lanjutkan Bu Ila, gak apa-apa. Oke, aman. Oke, aman itu bisa aman dari gangguan hewan yang buas, aman dari banjir, aman dari teriknya sinar matahari. Kan memang harus seperti itu. Oke, yang lainnya sudah? Sama jawabannya dengan itu? Ada jawaban lain? Sampun. Oke. Terus ini kelas yang menyenangkan. Perubahan apa sih yang sudah panjenengan lakukan? Apa tantangan dan kesulitan dalam melakukan perubahan tersebut? Oke. Panjenengan tadi sudah menggambar kelas panjenengan semuanya. Kayaknya semuanya ada mejanya, ada pintunya, ada lokernya, ada tempat mainnya. Seperti itu ya. Itu gambaran kelas nyaman panjenengan. Ada yang ada televisinya dan ada mainannya, ada sudut pengamannya dan kelasnya bersih. Seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Tadi tidak usah kita lanjutkan ke teman karena sudah dijelaskan tadi.
Kira-kira ketika kita masuk, kita sebagai guru, kita mengetahui posisi kita sebagai orang tua mengantarkan anak kita ke sekolah. Saya mau menyekolahkan anak saya ke TK ini. Tentu orang tua kan punya pemikiran. Oh, saya ke sekolah itu karena bla 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 A B C D dan lain sebagainya. Tentu setiap orang tua itu punya keinginan yang masing-masing orang tua berbeda-beda. Oh, saya ingin menyekolahkan anak saya ke sini karena ininya bagus. Ada lagi orang tua yang menyekolahkan sekolahnya itu karena gedungnya bagus, mainannya banyak. Ada lagi yang karena ada drum bandnya. Banyak sekali alasan orang tua menyekolahkan anak itu tergantung latar belakang orang tua. Latar belakang apa? Pendidikan, latar belakang pengetahuan, latar belakang keuangan dan lain sebagainya juga karena jauh dekatnya seperti itu. Kemudian kira-kira di dalam kelas itu anak penting atau tidak bermain, Bunda? Penting ya? Oke. Kemudian ketika bermain itu apa yang dibutuhkan oleh anak? Mainan. Oke. Mainan aja cukup? Tidak, apa lagi? Teman. Terus? Apakah wis mainan? Silahkan anak bermain, bu guru tak mengerjakan. Oh, apa? Oke. Mendampingi berarti ngeten. Ikut bermain. Rahma, silahkan bermain. Bu guru di sini ya melihat. Gitu. Mendampingi sini apa? Jangan cerita. Mendampingi bermain anak. Oke, ya terus ya nopo? Mendampingi kan pengen tahu. Ikut di dunia anak. Iya. Jadi kita sebagai seorang pendidik ketika anak bermain, kita melihat adik sedang bermain apa, diajak ngobrol. Itu kenapa penting apa buatan seperti itu? Sangat penting. Makanya kenapa sih kita harus belajar strategi? Itulah pentingnya. Jadi kita punya sarana yang lebih. Kalau kemarin yang ikut LBB ya, lembaga berkualitas, apa yang paling penting? Sarana atau layanan? Layanan itu tidak bisa dibeli. Harus kita sebagai seorang pendidik yang bisa melayani mereka dengan sepenuh hati. Karena anak ini adalah titipan orang tua kepada kita. Meskipun awak ini omah mari tukaran nanti bapak yo, mari nangis yo budal set. Mari nangis seumpama nyampe sekolah, selamat pagi anak-anakku. Kan guru TK pinter ngoten sih. Saya pikir orang panjenengan itu orang hebat semuanya, bisa mengesampingkan apa yang ada di samping panjenengan, tapi yuk coba kiwa anak-anak si Pak sabar yo, iki si akeh tugas. Bapak ya berdiri di mana sudah yang pakto tadi tukaran. Kita harus pintar-pintar membagi waktu antara diri kita sendiri dengan keluarga dan juga pekerjaan kita di sekolah. Belum lagi pekerjaan tambahan. Oke, lanjut mengelola perilaku anak. Nah, waktu, tempat, material, dan interaksi. Nah, interaksi ini sangat penting. Karena kalau kita hanya sekedar mendampingi melihat, disediakan, kita tidak mendampingi, tidak ada proses belajar mengajar. Kira-kira kalau ada interaksi kayak tadi, adik, kenapa kok mengambil main itu? Iya bu guru, soalnya aku tadi lihat mama di rumah ini loh membuat donat. Jadi saya ambil plastisin aja bu guru. Mau buat apa adik? Saya mau buat donat. Oh iya, donat itu bentuknya apa deh? Jadi anak merangsang deh. Kita harus menstimulasi anak bagaimana anak itu biar pikirannya terus terbuka. Makanya sekarang ada istilah HOTS bukan LOTS. Adik, sekarang mau bermain apa donat? Wis ekonomi sing anteng gak bareng nanti gak bareng ganggu koncone. Wis yo, ngono ya. Ya kula ngoten. Sekarang setelah kita tahu ini, kita insyaallah siap berubah ya Bunda ya. Kita harus berubah dimulai dari siapa? Dari diri kita sendiri.
umpamanya kita kemarin nggak seperti itulah, wis kita mesti rotok api nih nanti ya. Kalau kemarin yang belum bagus, ya kita tinggalkan semuanya. Apalagi nanti kita ke depan adalah merdeka bermain, merdeka belajar. Interaksi waktu, tempat, dan mengelola perilaku anak dan permainan budaya lokal. Nah, budaya lokal ini penting juga kita kembangkan di lembaga kita agar anak-anak, makanya kenapa sekarang ada istilah STEAM, ada LOSPAT dan lain sebagainya. Ini adalah memang mengakomodir supaya kita ini lembaga ini nggak hanya sekedar beli mainan selesai di pabrik taruh di lemari. Kalau saya seperti itu ya, dia mencinta ya, ditaruh di lemari aja nggak kayak arek. Kalau saya seperti itu Bunda, ternyata cek awet cek dulu maneh. Tapi ke depan kita harus meminimalisir membeli peralatan atau sarana-sarana yang jadi. Kita harus mengoptimalkan sumber daya alam di lingkungan panjenengan dengan LOSPAT. Berubah ya, bersama-sama kita insya Allah bisa saling melengkapi. Saya juga belum ada yang seperti ini. Kelasnya tadi coba dipersani kelasnya panjenengan kok kelas gambare tadi kayak ini wonten nggih? Ada ya? Ada kelasnya seperti ini yang katakan? Ada mesti. Masa nggak ada? Gugus boleh kabeh kalau sing ngene? Padha pakai kursi semua ya? Di sini ada kursinya nggak Bun? Nggak ada. Ini apa ya ini? Apa sih ini? Apa ini Bun? Siapa yang bisa menjelaskan kira-kira apa ini? Apa? Oh ini papan titian. Kira-kira apa? Ini ada apa Bun? Nah belum. Ini apa kira-kira? Kalau papan titian kan berarti kalau titiannya bola bisa Bu. Kalau titiannya kaki kayaknya kurang kuat karena ini pipa kayaknya ini kardus atau apa yang sangat tipis atau triplek. Nah ini biasanya untuk menggiring bola. Titiannya bola, betul Bu Ari. Oke. Terus ada apa lagi di sini? Ada apa ini Bun? Kenapa ini? Ada ranting. Ya. Kelasnya ada yang sudah seperti ini? Kalau sudah aku tak sinau untuk panjenengan. Oke ya, sama kita juga belum siap berubah. Kira-kira kalau tadi Bun, kelas seperti ini kira-kira anak-anak itu seneng apa? Seneng. Sing seneng sinten? Sing seneng sinten? Gurunya. Oke. Nah, seneng itu lak yang ditambahi toh Bun? Bisa enggak? Lek seneng itu kena ditambahi apa mboten? Jadi tambahi apa nih? Perut si seneng apa? Yang seneng apa? Perutnya ditumbas obat. Terus apa? Kepalanya. Karena kenapa sih kok kita wah anak ini sebenarnya tapi aduh wis pikiran kita wis kemana-mana. Iya sama dengan saya. Waduh lek kayak kok disepak belum kabeh. Nah, mana? Itu kan pemikiran panjenengan. Soalnya kontrol di aku jadi aku ngerti. Seperti itu. Gini Bun, coba kita merefleksi diri, kita coba berpikir. Anak usia 0 sampai 6 kan golden age-nya sangat apa ya? Makanya di usia itu betul-betul anak ini kita akomodir bakatnya, kita stimulasi bakatnya. Dia mulai awal adalah penanaman semuanya ada di usia 0 sampai 6. SD tinggal melanjutkan. Kemandirian anak, karakter anak kita bentuk dari usia dini. Caranya bagaimana? Loh, kita harus berpikir, jangan Bu Guru yang harus selalu merapikan. Bagaimana anak ini kita ajak bersama-sama untuk merapikan yang telah dipakai. Apa gak perlu sekolah sekarang kok gak ada kursi nih, meja kursi ya? Apa gak perlu yang mengkondisikan panjenengan? Kalau kita arahnya ke STEAM LOSPAT itu ya ada yang pakai kursi, tapi tidak melulu kita berkegiatan di kursi. Kita selama ini masih pakai LKS ya Bun ya. Oke.
mengambil tugas hari Sabtu sambil mengumpulkan tugas yang kemarin. Tugasnya apa? Minggu ini mewarnai, hari ini menggunting, besok mencocok, ben maneh gunting lambine bapake. Ayo berubah ya, bisa ya? Kita bersama-sama ya. Kita saling, nanti kita panjenengan yang lebih tahu, saya lebih tahu. Saya juga kepingin merubah kelas saya menjadi mirip kayak ini lah, wes ya, mirip-mirip seperti ini lah, ya. Nanti ke depan kita masih belajar, kita semuanya masih cara belajar. Ayo ke depan kita jangan melulu meja kursi. Karena apa? Kalau meja kursi itu pasti kegiatannya ya juga seperti itu, ya. Tapi kalau seperti ini anak betul-betul mengeksplor, memilih sendiri bagaimana anak mengerjakan apa yang dia minati. Nah, ini bagiannya juga bahwa ruang dengan karakter seperti tersebut di atas mendatangkan manfaat banyak bagi anak-anak. Apa yang diperlukan selama proses pembelajaran? Apa kira-kira? Apa Bun? Fokusnya ke anak. Fokus ke anak. Oke, lainnya? Nopo? Hah? Alat dan bahan. Seperti ini? Gambar apa itu? Gambar apa itu? Apa yang panjenengan lakukan ketika melihat ada anak yang seperti ini? Siapa yang bisa menjawab? Jujur. Hati-hati kelambine. Adik-adik lambine. Yang lainnya? Hah? Apa Bun? Ya, kalau ketika kemudian ada anak tiba-tiba moro-moro ngambil mainan diginikan, apa panjenengan yang reaksi pertama yang jenengan sampaikan ke anak apa? Hah? Awas, lalu kabeh. Awas. Berarti anak si kait tadi berkembang. Ini mana? Si kait sinar otaknya mau begini. Gak jadi berkembang Bunda. Kita itu terbiasa. Jangan, awas, tidak boleh. Jangan lagi. Bu Guru, jangan begitu kok. Jangan sih Bu Guru. Untung anaknya gak ada yang seperti itu. Oke? Tidak Bu Guru, kok nang tembok lagi seperti itu. Ya? Ada yang seperti itu? Lah dulu kabeh berarti kabeh ngono. Oke. Ada yang kelasnya seperti ini? Apa ini Bun? Ada yang tahu? Ditata seperti ini apa jadinya? Luspa. Oke. Berarti sekitar kabeh Bu Dewi. Saya cuma sekedar menyampaikan aja. Ini. Apa sih yang diperlukan saat proses pembelajaran? Tempat untuk bergerak. Kalau kursinya seperti ini full, mau bergerak kemana? Anak kayak keluar dari kursinya, kayak di SD ya. Awas sampai mentuk-mentuk ke kursi, melayu nak kancane di SD. Karena anak saya itu pernah begitu kan, Wadul. Wes dicancang sikile Bu di kursi itu sama bu guru di SD. Karena dia itu hiperaktif mungkin ya, lari ke sana waktu di SD kelas 1 atau kelas 2. Wes ya kan melayu dicancang sikile, dicancang di meja itu. Apa kata jenengan ada? Enggak ada nih, insya Allah. Tapi paling naik seperti ini. Padahal anak itu memang butuh bergerak. Belajarnya dia itu dengan seperti itu. Siapa yang tahu gaya belajar anak ada berapa? Ada 5? Ada 3. Gaya belajar apa? Visual, kinestetik, auditori. Anak yang kinestetik panjenengan kawan mendengarkan audio, panjenengan melihat gambar, ya orang gelem, dia nggak tertarik, karena dia memang belajarnya dengan bergerak, dengan pelayan. Dulu aku mau melihat ini, dulu aku mau ke sana,
bekerja. Nah itu cara belajarnya memang dengan seperti itu, dengan dia melihat ke sana kemari, terekam dalam pola pikirnya, ya, terekam dalam otaknya. Oh itu membuat ini, oh ini mengelompokkan, oh ini seperti itu. Bisanya dengan seperti itu. Kita nggak boleh memaksakan anak, makanya sekarang ada RPP berdiferensiasi, ya. Kalau guru penggerak sudah ada. Itu tujuannya adalah itu. Jadi ada lagi anak yang auditori. Auditori itu bagaimana? Dia itu lebih cepat menghafal sesuatu, dia lebih cepat menangkap sesuatu dengan mendengar penjelasan guru seperti ini. Makanya kadang anak yang ada konsentrasi, dia harus di depan, dia gak boleh bising, temannya rame gak seneng, maka dia cari tempat yang dia bisa tenang. Itu anak auditori. Kalau di rumah dia bisa mendengarkan televisi, mendengarkan pakai headset, mendengarkan radio, dia cepat menangkap sesuatu. Ada lagi anak yang visual, senengannya menggambarkan sesuatu, ada gambar coret-coret di dinding dan lain sebagainya. Kita itu harus mengarahkan, jangan tidaknya dulu. Adik, kenapa kok gambar di tembok itu guru? Oh iya, mau saya kasih kertas? Mau Bu Guru. Kenapa sih adik kok gambarnya di kertas aja di tembok? Kalau tembok nanti yang kotor ini, kalau yang membersihkan siapa nanti? Kalau temboknya seperti ini bagaimana? Nanti ajak berkomunikasi biar dia tahu kenapa alasannya dia tidak boleh mencoret-coret di tembok. Kalau kita langsung tidak boleh. Kenapa sih aku gak boleh? Aku ingin jajan. Anak kecil itu semakin kita larang dia akan ingin semakin mencoba seperti itu. Tempat bergerak, tempat memungkinkan anak untuk bermain dengan teman, eksplorasi, kesempatan untuk bersenang-senang, mengeluarkan ide-ide dan menerima tantangan baru dengan seperti ini. Kalau kita pembelajarannya itu silakan anak-anak ini dikerjakan, mewarnai. Kira-kira pola pikirnya itu bisa berkembang, bisa kita mewarnai seperti dia. Sudah, kita tahunya ya, anak-anak semuanya mewarnai bunga ya, warnanya hijau semuanya, gak boleh keluar garis loh ya, harus hijau. Gak hijau dong. Kalau kita kemarin masih seperti itu, sekarang kita harus berubah. Anak, Bu Guru, daun saya kasih warna ungu, boleh nggak Bu Guru? Boleh. Kenapa tidak boleh? Anggrek juga warnanya karena Bu Guru tahunya nggak tahu anggrek, berarti Bu Guru tulisnya kurang aduh, ada nggak anggrek kuning? Ada. Gak apa-apa. Jadi kita mengakomodir anak ini, bagaimana anak itu biarkan dulu apa yang dia inginkan. Nanti kita membantu dengan interaksi, mengarahkan, memfasilitasi seperti itu. Jadi dengan seperti itu ide anak, oh iya Dek, kenapa sih Dek kok ungu Dek daunnya? Iya Bu Guru, aku itu di rumah lihat mamaku itu setiap hari itu menyiram bunga. Bunganya mamaku warnanya ungu loh. Kan betul. Kalau kita tidak boleh Dek, harus hijau. Mas gak hijau, ngomongnya keluar garis orang oleh. Enggak Bu Guru, boleh nangis. Di rumah bunga saya warnanya ungu. Si bener di sopo ya, jadi si guru sing ngomong murid atau murid sing ngomong Bu Guru. Oke, lanjut. Di kelas panjenengan yang ini apa yang ini? Panjenengan setiap hari yang mana? Yang rodok kuning apa yang hijau? Hijau. Yang kuning ada? Oh tidak ya. Kira-kira anak-anak ini mengerjakan apa ini? Melipat atau menggunting ya? Melipat, menggunting. Ada sekelas sampai video cium, menggunting sampai ya, menggunting sampai kapal ibarat menggunting. Yang ini apa? Dia mengeksplor diri. Kira-kira secara jenengan juga punya anak. Kira-kira anak ini senang yang mana? Yang ini apa yang itu? Nah, yang kuning apa yang hijau? Kuning. Gitu. Masuk. Betul Bu? Kira-kira senang yang mana, yang berkuning apa yang pakai hijau ini?
Kenapa kok yang kuning? Ayo, sakarepe dhewe, yang lainnya bisa berekspresi, bisa mengeluarkan idenya, apalagi. Padahal wis diketeni anak itu ya ngerti. Padahal kita sudah tahu, tapi kenapa masih seperti ini? Gila bu, lebih mudah, gak kayak ngumpet gunung. Betul? Betul. Kira-kira berarti selama ini kita mengajarku berarti adalah student center atau teacher center? Cocok buat teman Merdeka Belajar. Kalau buat cocok harus bagaimana? Berubah mulai dari kapan? Kapan berubahnya? 10 tahun lagi? Waduh ya kiamat. Kapan bu? Kapan? Siap ya bunda? Saya juga masih seperti itu. Kita masih seperti itu. Tapi dengan adanya seperti ini, ayo kita semuanya sudah mulai menata kelas kita dengan yang menyenangkan anak. Tidak hanya ada kursi meja, kalau tidak perlu ya tidak usah pakai meja, mejanya dipinggirkan dulu, pakai circle time di tengah, kita berinteraksi dengan anak, dikasih seperti yang tadi itu pernak-pernik lospan. Nanti nah, senang kira-kira anak-anak seperti ini? Insya Allah senang. Mau mencoba kelas seperti ini? Mau. Oke. Nah, kita sekarang belajar tentang lost part. Apa lost part itu? Dari moco, ini ono. Bahan-bahan yang terbuka, dapat dipisah, dapat disatukan kembali, dibawa, digabungkan, dijejer, dipindah, digunakan sendiri, digabungkan, boleh bahan berupa dari alam atau sintesis. Intinya lost part itu adalah dia itu tidak bahan yang sudah jadi. Ini kita membeli mobil, ya sudah kita beli mobil plastik kan sudah jadi. Tapi kalau kita merangkai-rangkai, digabungkan, dipindah, dicepot maneh, dicepot gawe liyane maneh bisa, itulah lost part. Makanya nanti ke depan di RKS BOP yuk dianggarkan bagaimana kita membeli tentang ini ya, bahan-bahannya lost part. Tidak harus beli, manfaatkan alam yang ada di panjenengan wali murid. Siapa yang punya tutup botol, siapa punya botol bekas, siapa punya kerang, biji-bijian, kemudian ranting daun, apapun yang bisa dimanfaatkan. Sama-sama nanti membuat mobil, sama-sama ada balok-balok dan lain sebagainya. Tapi kalau dari lost part, ini ada bahan ini, anak-anak membuat ini, ngambil dari situ. Mobilnya bisa macem-macem, bentuknya bisa macem-macem, ono sing dawa, ono sing bundar, ya nggak masalah, gitu. Tapi kita selama ini kan selalu memberikan anak itu seperti punyanya bu guru, membuatnya harus seperti yang sudah dicontohkan bu guru ya sayang. Oke. Siapa nih Jadi ini lost part. Nah, teorinya lost part dari Simon Nicholson seperti itu bahannya. Komponennya apa saja sih Bun? Alam, logam, dan lain sebagainya, serat, kaca, keramik, bekas, tisu, karton wadah dan lain sebagainya. Cangkangnya, telur, inilah kan tidak mahal. Tapi kita memang harus mencari, mengumpulkan, kemudian ditata di kelas biar anak bisa mengambil sendiri, gak barang tinggi-tinggi, gak papi taruh di atas, berjenjang seperti itu yang membahayakan anak. Pokoknya gimana anak bisa mengambil dengan nyaman, kita tata seperti itu, di kotak-kotak oleh di DPD apa jenenge bundar itu bu, kedok boleh ya, tergantung panjenengan. Oke, dengan lost part anak bermain sesuai idenya, lebih terbuka, tergantung pada arahan, lebih kreatif dan imajinatif. Ini lebih anak imajinasinya insya Allah karena berbeda-beda.
Jadi tidak hanya seperti apa, Bu Guru punya bahan kertas, punya plastisin, kita membuat mobil semuanya dari plastisin. Tidak, membuat mobil ada yang dari ranting, ada yang dari biji-bijian, ada yang dari botol, ada yang dari kardus. Apakah tidak boleh? Boleh. Disitulah anak-anak bisa beride sesuai dengan keinginannya, tidak tergantung pada arahan Bu Guru. Ini lospat ini tidak ada masalah. Anak kata gaya bedong, tidak masalah. Makanya terbuka. Target tidak ada target hasil. Pokoknya harus seperti tidak, karena targetnya berbeda setiap anak. Yang penting yang harus kita tahu adalah prosesnya. Hasilnya nggak sama, tidak masalah. Seperti itu. Tidak ada aturan yang mengikat, tidak ada ekspektasi, tidak ada patokan benar atau salah. Bukan benar, coba di rumah nggak ini. Oh ini loh. Nah seperti ini. Invitasi ini adalah penataan. Nah di Toto Kados Skater ini namanya adalah invitasi, penataan yang dipajang untuk mengundang anak menggunakannya sebagai bahan pembelajaran. Menatanya bagaimana? Bisa dilihat, letakkan lepas dalam wadah, gunakan wadah apapun seperti itu, kan cantik kelasnya. Oke, pertemuan kita ke depan insya Allah nanti sudah lospat semua. Siap Bunda? Yuk kita bersama-sama. Saya juga seperti itu. Ini contoh invitasi penataan yang untuk bisa mengundang. Invite itu apa sih Bun? Invite kan mengundang. Kita menata bagaimana bisa mengundang anak. Makanya namanya invitasi. Contohnya seperti ini. Nah selain itu Bu Guru harus memprovokasi anak. Guru harus menjadi provokator sih bagus. Kayak biasanya provokasi itu kan jelek konotasinya. Sekarang kita harus menjadi provokator. Oke, ya waktunya sudah habis. Inilah dalam apa yang ingin kamu buat. Pertanyaannya pertanyaan terbuka, tidak boleh pertanyaan tertutup. Oke. Kira-kira ada yang ditanyakan Bunda? Masih banyak ya. Ada yang ditanyakan? Yuk. Oke, Bu Fida. Maaf sebetulnya. Kan kalau menggunakan lospat itu tadi kita membuat invitasi. Nah, invitasinya itu berarti disesuaikan kalau kayak kita misalkan tema dia. Nah, kemudian anak itu tadi dibiarkan main di tempat saja. Misalkan gurunya cuma sedikit. Terus ada anak yang mau bermain di yang lainnya. Apakah tetap kita fasilitasi ataukah kita menyesuaikan karena kondisi? Kenapa budgetnya yang cuma sedikit? Oke, terima kasih Bu Fida. Oke. Jadi ada pertanyaan dari Bu Fida. Bu, bagaimana ya? Guru saya sedikit. Kemudian kita mencoba pakai lospat. Apakah tema-temanya itu kalau sentra mungkin sentra bahan alam seperti ini. Tapi kalau lospat kan bahannya semuanya sudah ada. Ya. Tema kita hari ini apa? Ya sudah bahan itu semua sudah ada di situ. Nah nanti kalau memang ada bahan yang tidak ada di tema itu kita tambahin lagi. Yang lainnya kan tetap ada yang bahan kita singkirkan nggak masalah, menyesuaikan dengan tema kita. Jadi lospat itu adalah bahannya kan, ini bahan. Jadi bagaimana anak-anak jika tidak mau mengerjakan apa, kan kita rencana Bu, kita hanya merencanakan. Ketika dalam rencana kita itu anak-anak tidak mau, apakah boleh? Tidak apa-apa. Berarti bagaimana ketika dia itu tidak mau mengerjakan apa yang kita rencanakan? Apa dikokon mulai? Kami boten. Tidak apa-apa. Bagaimana Bu penilaiannya? Penilaiannya adalah apa yang dia kerjakan langsung kita masukkan ke indikator yang nantinya mungkin hari ini belum keluar, pasti suatu saat akan keluar. Seperti itu. Kalau di lospat nanti STEM kemudian di Merdeka semuanya seperti itu. Jadi makanya proses bukan hasil akhir. Ketika dia tidak mau, kita tidak boleh memaksakan. Bu Guru, aku saiki membuat stasiun atau membuat apa? Jangan dibersihkan ya, besok mau saya selesaikan. Bu Guru, apakah langsung kemudian diambil? Tidak boleh. Kalau dipesan sama anak, besok saya selesaikan loh Bu Guru. Makanya kita harus mengkondisikan diri teman. Awalnya mungkin akan sulit, tapi
Tapi kalau sudah insya Allah anak-anak betul-betul menjadi anak yang mandiri, anak yang disiplin, tanggung jawab. Cuma prosesnya ini loh memang yang butuh effort yang besar dari seorang guru, tenaga pendidik, orang tua, dan harus dikasih tahu seperti itu. Ya, karena apa? Ini harus kita pikirkan. Kalau tidak, generasi kita akan menjadi generasi yang seperti itu, ya. Ya sudah, karakternya tidak ada, disiplinnya kurang, hanya tahunya materi lewat seperti itu aja. Jadi pikirannya tidak berkembang. Harapannya dengan lospad atau STEAM, lospad dan sebagainya semua yang terkomodir. Main kegiatannya tidak usah banyak-banyak, satu kegiatan tapi kita bisa mengakomodir nilai agama, moral dan lain sebagainya lewat satu kegiatan. Seperti itu. Bunda Bida sudah bisa diterima? Kalau tidak bisa terima, nanti kita kerja berdua ya. Oke, terima kasih atas segala perhatian. Mungkin ini motor metik tak pakai rantai, panaskan mesin di pagi hari. Cakep. Motor metik tak pakai rantai, panaskan mesin di pagi hari. Berpisah bukan bercerai. Semoga salam mempertemukan lagi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya manusia biasa, tentu banyak kekurangan. Kalau memang ada yang salah, jangan dipakai. Kalau ada yang memang itu nggak bermanfaat, silakan dipakai. Akhirul kalam, dina siratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Silahkan Bu Dwi. Mohon maaf telat 5 menit atau 10 menit. Oke, apa-apa. Langsung Bu Dwi.